Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sampai saat ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang tetap seputar bansos, yaitu update terbaru informasi tentang penyaluran bansos PKH BPNT khususnya buat KPM peralihan PT Pos Indonesia, juga tentang KPM yang tereksklud apakah masih bisa diperbaiki sehingga nantinya bisa cair lagi bansosnya baik PKH maupun BPNT di tahap berikutnya yaitu tahap 4. Juga tentang ada informasi terbaru tentang gara-gara hal ini KPM tidak cair bansosnya. Untuk itu, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan Mirza Sel Channel dan teman-teman yang tetap setia dengan Mirza Sel Channel, saya doakan semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang update terbaru proses penyaluran bansos baik PKH maupun BPNT khususnya untuk KPM peralihan PT Pos Indonesia ke KKS Bank Himbara. Juga tentang KPM yang tereksklud di tahap 3 ini, apakah masih bisa diperbaiki agar nantinya untuk tahap 4 bisa cair lagi bansosnya. Juga tentang ada informasi terbaru, bahwasanya gara-gara satu hal ini, gara-gara ini KPM gagal cair bansosnya. Untuk itu saya sarankan buat teman-teman tonton video saya kali ini sampai habis. Jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip akan menimbulkan gagal paham dan akan berakibat salah paham. Baik, kita bahas yang pertama yaitu tentang update terkini penyaluran bansos untuk KPM peralihan PT Pos Indonesia. Sampai saat ini kabar terbarunya ada beberapa KPM yang menginformasikan yang sudah menerima KKS dan yang menginformasikan sudah cair bansosnya baik PKH maupun BPNT. Namun tidak sedikit ada juga KPM yang sudah menerima KKS tapi belum terisi saldonya. Juga tidak sedikit pula sih ada yang menunggu-nunggu KKS-nya didistribusikan, karena sampai saat ini untuk KPM peralihan PT Pos Indonesia ke KKS Bank Himbara masih dalam tahap pendistribusian KKS. Oleh karena itu, buat para KPM peralihan dari PT Pos ke Indonesia ke KKS Bank Himbara yang belum menerima KKS, harap bersabar. Bersabar terus, tetap bersabar, menunggu KKS-nya datang dan menunggu saldonya terisi ke KKS-nya. Lalu yang kedua, informasi yang kedua yaitu untuk KPM khususnya untuk yang di tahap 3 ini tereksklud, artinya bansosnya sudah tidak cair lagi. Ini sudah berulang kali saya jelaskan di video-video saya yang terdahulu, yaitu KPM yang tereksklud alias dinonaktifkan atau sudah tidak cair lagi bansosnya baik PKH maupun BPNT, yang disebabkan yang pertama yaitu yang paling tidak bisa dimaafkan yaitu karena terlibat judi online. Yang kedua karena pekerjaan, karena KPM baik KPM sendiri maupun anggota keluarga dalam satu kakak di KPM tersebut memiliki pekerjaan baik menjadi PNS, ASN, TNI, Polri atau bekerja di BUMN ataupun setidak-tidaknya menjadi perangkat desa. Kalau pekerjaannya yang sudah saya sebutkan tadi, tentu saja KPM tersebut di tahap 3 ini keterangannya muncul eksklud karena pekerjaan. Namun, buat para KPM yang tidak tahu menahu sehingga tiba-tiba keterangan kepesertaannya sebagai penerima bansos, keterangannya eksklud, baik yang karena judi online maupun karena pekerjaan, ini bisa dibetulkan, yaitu dengan cara seandainya
seandainya KPM tersebut yang pertama sama sekali tidak merasa melakukan judi online, juga anggota keluarganya baik sang suami atau anak-anaknya setelah dikonfirmasi, setelah dibicarakan dengan baik-baik baik dengan suami maupun anak-anaknya, mereka tidak pernah melakukan judi online. Namun keterangannya di 6NG operator desa, keterangan kepesertaannya sebagai penerima bansos, sebagai KPM penerima bansos, muncul keterangan eksklud karena terlibat judi online, sehingga KPM tersebut bisa melakukan sanggahan. Segera konfirmasi ke pendamping sosial di desa, buat laporan, buat pernyataan bahwa beberapa berkas lampiran yang dibutuhkan buat pernyataan, serta disertai dengan keterangan-keterangan, bukti-bukti bahwasanya KPM tersebut tidak pernah melakukan judi online. Ini termasuk ikhtiar usaha. Barangkali dengan melakukan sanggahan ini, dengan melakukan pernyataan bahwasanya KPM tersebut tidak pernah sedikit pun sekalipun melakukan judi online, baik suaminya maupun anggota keluarga yang lain dalam satu kakak, mudah-mudahan di tahap berikutnya bisa diproses, bisa disurvei ulang, bisa dikonsep lagi, sehingga di tahap berikutnya bisa cair kembali. Meskipun ini tidak serta-merta bisa cair langsung, mudah-mudahan di tahap-tahap berikutnya bisa cair kembali bansosnya. Juga bisa dilakukan untuk karena alasan pekerjaan, lakukan hal tersebut tadi, mudah-mudahan bisa cair lagi bansosnya. Namun untuk keterangan eksklud buat KPM yang karena perubahan desil, yang semula mungkin desil 1 sampai 4 ataupun desil 5, lalu muncul eksklud karena perubahan desil, peningkatan desil jadi desil 6 sampai 10. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan melakukan sanggahan ke pendamping sosial. Namun untuk memperbaikinya, untuk mengusahakannya agar KPM tersebut bisa cair lagi bansosnya dengan cara melakukan request dengan mandiri di HP-nya masing-masing yang sudah terinstal aplikasi cek bansos. Kalau memang KPM tersebut yang tereksklud gara-gara perubahan desil yang menjadi tinggi desilnya, yaitu desil 6 sampai 10, namun KPM tersebut masih merasa berhak, merasa masih miskin, merasa berhak menerima bansos, lakukan request desil di aplikasi cek bansos di HP KPM masing-masing. Itulah dua cara untuk memperbaiki kalau ada KPM yang tereksklud dari alasan judi online, dari alasan pekerjaan, dan dari alasan perubahan desil. Lalu ada informasi berikutnya, yaitu informasi yang ketiga. Ini juga sangat penting diperhatikan. Informasi yang penting harus diperhatikan oleh KPM. Kalau memiliki ciri-ciri berikut ini, jangan-jangan atau sudah terjadi, KPM tersebut tidak cair bansosnya, berakibat tidak cair bansosnya gara-gara satu ciri ini. Sebenarnya di keterangan di 6NG periodenya memang untuk tahap 2 sudah berganti April, Mei, Juni, dan untuk tahap 3 sudah berubah menjadi Juli, September. Itu sebenarnya KPM tersebut akan mendapatkan penyaluran bansos baik PKH maupun BPNT. Namun gara-gara satu ciri ini, KPM tersebut gagal mendapatkan pencairan bansos, alias untuk tahap 3 ini bansosnya tidak bisa cair. Apakah itu? Penyebabnya yaitu perbedaan data di KK dan perbedaan data yang sekarang, atau adanya update perubahan data. Suatu misal, seorang KPM yang semula memiliki suami, yang semula ada suami di kakaknya, namun karena mohon maaf, baru-baru ini suaminya meninggal ataupun cerai dengan suaminya, sehingga ada perubahan di kakaknya, yaitu
statusnya yang dulu statusnya kawin, sekarang statusnya mungkin cerai hidup atau cerai mati karena suaminya meninggal. Itu bisa berakibat fatal. KPM tersebut muncul keterangan gagal cek rekening di 6NG operator desa atau pendamping desa. Saya ulang, gara-gara perubahan data atau update data baru di identitas atau di KK KPM, gara-gara perubahan sehingga di keterangan di 6NG muncul keterangan gagal cek rekening, dan itu mengakibatkan KPM tersebut tidak cair lagi bansosnya. Padahal keterangan untuk periode di tahap 3 ini sudah muncul Juli September, itu artinya bansos baik PKH maupun BPNT KPM tersebut harusnya cair, harusnya masuk saldo ke KKS-nya. Namun gara-gara ada perubahan data terbaru, semula KPM tersebut memiliki suami, barangkali baru-baru ini suaminya wafat atau meninggal sehingga ada perubahan data, sang KPM tersebut statusnya menjadi janda cerai ataupun janda mati, sehingga KPM tersebut muncul keterangan gagal cek rekening, dan itu artinya bansosnya tidak bisa cair. Itu informasi terbaru perihal KPM yang gagal cair bansosnya khususnya untuk tahap 3 ini. Untuk itu lakukan solusinya, lakukan update informasi ke pendamping sosial. Nanti akan dibicarakan bahwasanya sudah ada perubahan dari KK lama yang semula KPM tersebut bersuami, namun di KK yang baru KPM tersebut sudah tidak bersuami, baik karena pisah cerai ataupun pisah ditinggal mati. Itulah informasi terbaru yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.